Halo sobat, selamat datang di channel Bidang Film. Kali ini kami akan mereview singkat film dari kehidupan Dom dan keluarganya, menjadi inti cerita film Fast and Furious 9. Meski sempat mengalami beberapa kali penundaan tayang, film garapan sutradara Justin Lin ini tetap diprediksi bakal meraup untung besar. Mari simak video ini sampai akhir, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Klik tombol lonceng di bawah ini sebelum kita lanjut ke alur ceritanya. Fast and Furious 9 awalnya dijadwalkan tayang pada akhir pekan Memorial Day 28 Mei 2021. Jadwal penayangan kemudian ditunda sebulan menjadi 25 Juni 2021. Penundaan rilis Fast and Furious 9 ini merupakan yang ketiga kalinya akibat pandemi. Awalnya Fast and Furious 9 dijadwalkan tayang pada musim panas 2020. Akhir dari Fast and Furious 9 rilis juga di bioskop pada hari Jumat 11 Juni 2021. Dalam trailer film tersebut juga akan menghadirkan tokoh lama yakni Toretto yang diperankan oleh Vin Diesel, Larry Ortiz yang diperankan oleh Michelle Rodriguez, Roman Pierce yang diperankan oleh Tyrese Gibson, Tish Parker yang diperankan oleh Ludacris, dan Magdalene Shaw yang diperankan oleh Helen Mirren, dan juga kemunculan Han Lu yang diperankan oleh Sang Kok, yang sebelumnya pernah muncul di seri Fast and Furious dengan judul Tokyo Drift pada tahun 2006 silam, yang sebelumnya dikira telah tewas. Fast and Furious 9 juga menampilkan karakter baru Lisa yang diperankan oleh Cardi B yang akan terkoneksi ke masa lalu Dom, dan juga penampilan Vegeta Ozuna sebagai cameo. Kini Justin Lin kembali sebagai sutradara di F9 yang sebelumnya telah menyutradarai pada bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam dari serial tersebut. Dom bersama anggotanya melakukan berbagai aksi yang menyebar ke seluruh dunia, dari London hingga Tokyo, dari Amerika Tengah hingga Edinburgh, dan dari bunker rahasia di Azerbaijan hingga jalan-jalan yang padat di Tbilisi. Dominic Toretto yang diperankan oleh Vin Diesel, mantan pembalap jalanan, telah pensiun dan kini memilih hidup bahagia bersama sang istri Larry Ortiz, yang juga seorang pembalap jalanan. Kehadiran putra sematang wayang mereka, Brian, menjadi pelengkap kehidupan keluarga kecil itu. Namun, hidup tak semulus yang dibayangkan Dom. Ancaman justru datang dari orang-orang di masa lalu keluarga itu. Tak cuma pertimbangan keselamatan, film Fast and Furious 9 harus memilih tanggal rilis yang tepat untuk memastikan penjualan tiketnya. Jacob Toretto yang tidak lain adalah adik Dom justru menjadi ancaman bagi mereka. Jacob adalah pembunuh paling terampil sekaligus pembalap dengan performa tinggi. Sebelumnya, Jacob pernah bekerja dengan musuh lama Dom, Shipper yang ternyata menyimpan dendam pribadi terhadap Dom. Di masa pensiun ini, Dom akan berkumpul lagi dengan timnya untuk menghentikan aksi pembunuhan yang bakal dilakukan sang adik. Konflik keluarga memang menjadi salah satu sequel penting dalam Fast and Furious 9 ini, turut dibarengi dengan garapan sinematografi yang apik. Hidup damai bersama Letty dan anak mereka setelah apa yang terjadi pada Fast and Furious 8, The Fate of the Furious, dan kedatangan kru lamanya. Mereka adalah Roman, Tish, dan Ramsey. Mereka menginfokan bahwa pesawat Mr. Nobody telah dibajak dan ia diculik bersama benda berbahaya yang disebut Project Race. Pemerintah meminta Dom untuk menemukan dan menyelamatkan Mr. Nobody. Dom awalnya menolak permintaan tersebut. Namun, ketika ia menonton video penculikan Mr. Nobody, dirinya melihat sesosok pria dengan kalung yang sama dengannya. Kalung tersebut adalah kalung keluarga Toretto yang berarti siapapun pemiliknya adalah bagian dari keluarga Dom. Satu-satunya orang yang memiliki kalung tersebut selain dirinya adalah Jacob, sang adik. Di titik tersebut, Dom memutuskan untuk keluar dari masa pensiunnya dan menghadapi sang adik. Majalah Variety sempat berkata, terjadi pergeseran dalam franchise film action saat ini. Franchise film James Bond mulai tampil realistis ala Jason Bourne. Franchise Mission Impossible mulai go global ala James Bond. Nah, franchise Fast and Furious makin impossible misi-misinya ala Mission Impossible. In some way, Fast and Furious pun makin terasa seperti film superhero. Lewat F9, franchise berusia 20 tahun itu makin jauh dari identitas aslinya racing movies. Dari awal hingga akhir, F9 melainkan pengadilan class action. Bayangkan berapa banyak orang yang ia hancurkan. Untuk kisah Dom sendiri, film ini mengupas satu layar kehidupannya lagi.
Jika film sebelumnya berbicara tentang anak hasil hubungan di luar nikah dom, F9 berbicara tentang sejarah keluarganya. Treatmentnya cukup melodramatis, memperlihatkan apa yang rusak dari tali persaudaraan Dom dan Jacob. Dualitas keduanya merupakan keseruan tersendiri. Dari semua karakter yang kembali, tentu hanya menjadi sorotan utama. Kehadirannya membuat kematian ia di Tokyo Drift seperti sia-sia, tidak berbobot terlepas logis apapun alasannya. Mungkin franchise Fast and Furious memang benar-benar berniat menjadi franchise superhero, di mana berlaku hukum tidak ada superhero yang benar-benar mati. In the end, kami harus menyadarkan bahwa franchise Fast and Furious memang hadir bukan untuk menghadirkan kisah berkualitas dan logis. Ini bukan produk high culture, tapi pop culture. Franchise Fast and Furious hadir untuk menyajikan laga-laga kendaraan di luar nalar. Akan tinggi, yang pada titik ini it's a given. F9 melanjutkan tradisi hiburan tersebut dan masih berhasil menghibur kami. In the end, kami harus menyadarkan diri bahwa franchise Fast and Furious memang hadir bukan untuk menghadirkan kisah berkualitas dan logis. Ini bukan produk high culture, tapi pop culture. Franchise Fast and Furious hadir untuk menyajikan laga-laga kendaraan di luar nalar, beroktakan tinggi, yang pada titik ini it's a given. F9 melanjutkan tradisi hiburan tersebut dan masih berhasil menghibur. Laganya asik, karakter-karakternya lumayan menarik, namun di satu sisi formalik. Jika kalian sudah menonton film-film Fast and Furious sebelumnya, F9 masih mempertahankan formula laga di luar nalar, kembalinya karakter lama, misi berskala besar dan kehancuran di mana-mana. Bisa saja dikritik, tapi ada pepatah lama, if it ain't broken, don't fix it. Cukup sekian teman-teman pembahasan cerita dari film Fast and Furious 9 kali ini, dan terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi, mari membangun channel Gudang Film dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya.